Saudara Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka kemarin belusukan ke daerah Jakarta Utara sambil bagi-bagi susu gratis. Gibran menyebut akan melakukan evaluasi program makan siang dan susu gratis agar tepat sasaran. Sah ditetapkan sebagai Wakil Presiden terpilih Pilpres 2024, Gibran Rakabuming Raka belusukan bagi susu gratis di Muara Baru, Jakarta Utara, Rabu sore. Gibran menyebut bagi-bagi susu bukan bentuk selebrasi, melainkan silaturahmi. Gibran juga menegaskan akan melancarkan program makan siang dan makan siang gratis seperti janji kampanye. Evaluasi juga akan dilakukan agar program ini tepat sasaran. Ya, ini masih kita pikirkan skema-skema terbaik biar sekali lagi tepat sasaran, menunya baik, proses logistik distribusinya baik. Nanti segera kita pastikan ya ke depan seperti apa. Segera kita pastikan ya setelah ini ya. Program susu gratis milik pasangan Prabowo Gibran ditargetkan untuk 82,9 juta orang, di antaranya untuk ibu hamil dan anak-anak. Program ini ditargetkan 100% terrealisasi pada 2029. Kemampuan produksi susu Indonesia tahun 2021 sebesar 946.388 ton, lalu tahun 2022 naik 968.980 ton. Dan tahun 2023 sebanyak 837.223 ton. Kebutuhan untuk program susu gratis diperlukan 4,1 juta ton susu per tahun. Artinya, dilihat dari produksi susu nasional, masih ada kebutuhan 3,2 juta ton susu per tahun. Sementara itu, anggaran untuk program makan siang termasuk susu gratis 450 triliun rupiah. Untuk merealisasikan program susu gratis, pemerintah berencana melakukan impor 1,5 juta ekor sapi perah dan melakukan produksi di dalam negeri. Soal anggaran program makan siang dan susu gratis, Direktur Center of Economic and Law Studies, Selyos Bima Yudhistira, menyarankan tidak diambil dari pos yang sudah ada, namun dari penciptaan objek pajak baru. Jadi harapannya anggaran makan siang gratis ini tidak diambil dari pos-pos anggaran yang sudah ada, tapi diambil dari penciptaan objek pajak baru, misalnya ada pajak untuk anomali harga komoditas, atau windfall profit tax, bisa juga dari pajak kekayaan, atau bisa juga misalnya dari hasil pengadilan yang sudah inkrah. Ada aset BLBI yang kemudian dilelang, anggarannya bisa untuk makan siang gratis. Program makan siang dan susu gratis diharapkan dapat mendongkrak kualitas anak bangsa. Namun jangan sampai anggaran yang membengkak jadi beban tambahan negara. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, program susu gratis milik pasangan Prabowo Gibran ditargetkan untuk 82,9 juta orang, termasuk ibu hamil dan anak-anak. Bagaimana implementasi program andalan Prabowo Gibran ini? Kita akan bahas bersama Derajat Prabowo, Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional, dan juga Ahmad Tauhid dari Peneliti Indef. Selamat malam Pak Derajat, selamat malam Pak Ahmad Tauhid. Selamat malam, apa kabar Mbak? Saya ke Pak Derajat dulu ya. Jadi Pak Derajat, sejauh mana pembahasan program makan siang termasuk susu gratis? Kalau pembahasan di TKN kita sudah banyak yang membahas, tapi untuk rinciannya itu kan sekarang masih kewenangan dari pemerintahan Presiden Jokowi, ya. Jadi tentu kita menghormati pihak yang ditugasi, yaitu Menteri Keuangan Mbak Ani dan juga Menteri PPN Kepala Bappenas Mas Harso, ya. Mereka yang tentu bertugas untuk menyiapkan RAPBN 2025. Tapi dari kami setiap saat jika dibutuhkan tentu kami siap untuk memberikan berbagai masukan. Tapi artinya gini, ketika dilantik Oktober mendatang, kapan program ini bisa direalisasikan Pak Derajat? Ya, kalau RAPBN 2025 itu kan mulainya 1 Januari. Tentu sesuai dengan siklus APBN 2025 nanti. Tapi kalau Oktober sampai Desember itu kan masih memakai budget, masih memakai APBN 2024. Nah, kalau di 2024 kan sudah diketok dalam bentuk undang-undang, dan kita tentu tidak praktis juga kalau akan melakukan perubahan APBN, ya, atau disebut APBNP dalam periode sekarang. Jadi ya
saya rasa dari sisi siklus APBN dan juga sesuai peraturan perundang-undangan, itu mungkin ya mulainya 1 Januari 2025 ketika APBN 2025 mulai dijalankan. Begitu. Baik, saya ke Pak Tauhid. Pak Tauhid, ada catatan apa soal program makan siang gratis dan bagi-bagi susu ini? Ya, saya kira yang tingkat kesulitan tertinggi tentu saja adalah soal penganggaran ya. Itu juga menjadi poin penting karena anggaran 400 triliun itu bukanlah anggaran yang sedikit. Itu mungkin sekitar kalau kita sekitar 2% dari PDB kita ya, defisit kita. Jadi memang itu yang kemudian menjadi PR besar bagaimana ini kemudian masuk dalam rincian anggaran yang diimplementasikan. Karena kalau kita lihat trennya sebenarnya kalau ini masuk ke Kementerian Pendidikan ataupun masuk sendiri ke anggaran pendidikan, ini akan melampaui threshold-nya ya, 20% anggaran pendidikan yang sudah eksis ya. Kecuali pilihannya adalah ya beragam program yang sudah ada di pendidikan itu kemudian akan dilakukan direalokasi ataupun dikurangi. Nah, ini yang kemudian mungkin bagi kelompok-kelompok pendidikan ini akan mencoba melihat ini pasti akan menjadi ancaman buat mereka gitu. Jadi yang pertama itu. Yang kedua tentu saja dari sisi implementasi ya. Kalau dari segi implementasi dengan sasaran 82 juta orang itu memang sangat besar gitu. Di beberapa negara yang menjadi rujukan itu tidak sebesar itu ya, baik kualitas maupun katakanlah sasarannya. Di India saja itu hanya SMP dan tidak bisa sampai SMA maupun ke apalagi level jenjang lebih tinggi. Dan itu memang dimulai dari jenjang pendidikan yang paling bawah dari posyandu dan sebagainya yang memang itu kemudian bisa diimplementasikan begitu. Jadi ini tidak mudah, apalagi dari segi penganggaran. Saya lihat memang kalau lihat levelnya adalah ini kewenangannya kan kalau untuk masuk ke pendidikan ini adalah SD, SMP, maka ini kewenangan daerah. Sementara daerah sendiri tidak punya anggaran yang cukup memadai menganggarkan program makan siang dan susu gratis kalau sasarannya adalah anak-anak usia SD ataupun SMP atau mungkin di bawah itu. Saya kira itu problem besar baik dari segi anggaran maupun dari sisi implementasi di lapangan nanti begitu. Kita belum bicara bagaimana itu kemudian diorganisir, kemudian sumbernya apakah impor dan sebagainya itu menjadi harus perhatian pemerintah yang datang begitu. Gimana responnya Pak Derajat? Ya, saya rasa itu concern yang sangat wajar ya, juga apa yang disampaikan oleh Bima tadi, Mas Tauhid. Kebetulan semuanya Indef maupun alumni Indef ya. Jadi itu concern yang sangat wajar dan sangat legitimate begitu. Memang kita juga ketika merancang program ini itu tidak langsung sekaligus 82,9 juta pada tahun pertama, tentu tidak. Yang untuk tahun pertama, tahun 2025 itu tentu disesuaikan dengan ruang fiskal yang ada, dan yang mengetahui ruang fiskal itu adalah Menteri Keuangan sekarang ya, beliau yang menyusun postur APBN, kemudian juga nanti RKAKL dari masing-masing kementerian dan lembaga ya, sehingga nanti ruang fiskal yang tersedia, kalau katakanlah tersedia untuk mungkin 10 juta ya kita mulai dengan 10 juta gitu. Tapi saya pribadi lebih senang kita coba dulu beberapa tempat ya supaya kita bisa melihat apakah di daerah-daerah tersebut itu supply chain-nya itu sudah siap misalkan. Terus kemudian apakah masyarakat sipilnya sudah siap untuk mengawasi pelaksanaan ini. Jangan sampai misalkan anggarannya 15.000 per anak per hari, ternyata yang diberikan cuman nasi 1 cuil dan sebagainya. Jadi memang banyak sekali yang harus disiapkan ya. Kalau soal budget, seperti yang sudah sering saya sampaikan, ya Prabowo Gibran tidak akan mengurangi anggaran-anggaran bansos maupun anggaran yang lain yang sudah ada. Yang disampaikan oleh Mas Gibran di Muara Baru ya, itu bukan mengevaluasi susu gratis atau apa seperti yang mungkin ada muncul di berita, tapi mengevaluasi supaya tidak terjadi tumpang tindih antara KIS ya, Kartu Indonesia Sehat,
KIP, Kartu Indonesia Pintar, program ini, jadi supaya terjadi sinergi antar berbagai program itu, sehingga tujuan kita untuk mengurangi stunting, untuk mempersiapkan generasi muda kita, dan juga untuk mendorong ekonomi rakyat yang sering dilupakan. Ini program makan siang dan susu gratis ini mendorong ekonomi rakyat. Tujuan kita untuk itu bisa tercapai ya. Kemudian memang yang disampaikan Mas Tauhid sangat tepat, ada permasalahan ketersediaan suplai untuk susu ya, karena memang produksi susu kita masih relatif terbatas. Pak Prabowo pernah menyampaikan mau nggak mau kita harus impor sapi perah bakalan gitu. Ya tentu kita sesuaikan, tapi intinya begini, Prabowo Gibran itu menginginkan pemerintahan yang kredibel, pemerintahan yang teguh terhadap good governance, dan juga tidak ngoyo-woro ya, tidak ambisius yang nggak masuk akal gitu. Kalau memang susu yang tersedia itu katakanlah hanya bisa memenuhi X% dari target, ya kita mulai dengan X% minus kebutuhan domestik misalkan ya. Atau kalau misalkan impor sejumlah Y% itu masih aman bagi neraca pembayaran kita, masih aman bagi neraca transaksi berjalan kita, supply chain kita masih bisa mengabsorpsi, pasar kita tidak guncang, ya akan kita impor Y%. Intinya apa yang disampaikan di dokumen visi misi itu adalah target ketika full implementation, ketika ini semua dilaksanakan. Tapi dalam pelaksanaannya kita akan sangat realistis. Artinya akan diimplementasikan secara bertahap begitu ya? Secara bertahap dan secara prudent, Mbak. Jadi nggak gegabah, nggak ugal-ugalan ya. Karena apalagi kita sekarang menghadapi gejolak ekonomi global yang tentu harus hati-hati kita. Ya. Jadi intinya kita akan terapkan good governance, terapkan secara prudent, secara hati-hati, dan juga secara realistis. Tapi tetap dalam koridor untuk memenuhi janji kampanye. Termasuk daerah mana dulu yang diprioritaskan? Apakah sudah dibahas? Yang disampaikan oleh Wapres terpilih adalah daerah tertinggal, daerah tertinggal, daerah termiskin, dan daerah terluar, 3T. Nah, itu yang kita prioritaskan dulu. Oke, Mas Tauhid, tanggapannya? Ya, saya kira tadi ya kalau kita lihat memang realistisnya memang harus bertahap ya. Tapi juga ingat bahwa kalau misalnya target sampai 2025 ternyata tidak semua katakan 82 juta tidak terpenuhi, maka itu akan menjadi janji yang kemungkinan tidak bisa ditepati begitu ya. Karena itu yang saya kira menjadi problem utama ketika memang hampir 82 juta itu bisa dipenuhi. Saya menduga bahwa uji coba ini butuh waktu 1-2 tahun. Sedangkan implementasi lebih luas pada provinsi, pada kabupaten kota, itu tidak bisa dalam waktu 3 tahun. Program ini kalau kita lihat ya, makan siang su gratis, di India itu dimulai pada tahun 1955 pada satu daerah negara bagian gitu ya. Terus berkembang di seluruh negara bagian, itu pun tidak semua, itu butuh waktu 20 tahun lebih begitu. Sementara kita ingin target seluruh wilayah itu katakanlah dengan target 82 juta itu dalam waktu katakanlah 5 tahun. Nah, itu yang saya kira harus dipikirkan. Saya agak sanksi bahwa itu bisa terlaksana dalam waktu cepat begitu. Oke, termasuk soal rencana membentuk kementerian baru untuk menaungi ini, betul Pak Derajat ada itu? Itu kan wacana yang muncul saja. Untuk membentuk kementerian itu kita harus taat pada Undang-Undang Kementerian Negara, Mbak. Jadi ada Undang-Undang Kementerian Negara di mana nomenklaturnya itu sudah ditentukan. Ada yang kategori pertama, kategori 2, dan kategori 3 ya. Nggak bisa begitu saja kita membentuk kementerian baru. Kalau menggabungkan itu masih bisa, tapi nomenklaturnya harus sesuai undang-undang, kecuali undang-undangnya dirubah ya. Tapi kalau Kemenko itu memang tidak diatur di dalam Undang-Undang Kementerian Negara. Jadi pembentukan kementerian itu hanya ya namanya pernak-pernik demokrasi, kan selalu ada saja wacana seperti itu. Tapi kita harus tunduk pada Undang-Undang Kementerian Negara. Tapi artinya gini, berapa lama target ketika Oktober sudah dilantik, kapan target ini mulai diberlakukan uji cobanya?
kita tentu akan, kalau nanti dilantik tentu akan melihat apakah ada ruang fiskal di sisa anggaran 2024 yang bisa dilakukan untuk uji coba selama 3 bulan itu ya, 3 bulan 2024. Apakah, maaf, 2 bulan malah ya, selama 2 bulan 2024. Dan apakah nomenklaturnya masih bisa? Karena kalau tidak, itu nanti akan jadi penyimpangan penggunaan anggaran walaupun tujuannya baik. Jadi kita belum tahu nanti ya sisa anggaran lebih yang muncul itu berapa, nomenklaturnya memungkinkan atau tidak. Kalau nanti ternyata nomenklaturnya memungkinkan, salnya cukup, ya kita coba. Tapi kalau tidak, ya dari APBN tentu tidak bisa dialokasikan. Tapi kalau misalkan ada pihak swasta yang katakanlah dalam konteks filantropi itu mencoba melakukan uji coba di beberapa tempat, tentu akan kita sambut dengan baik gitu ya. Jadi untuk 2024 akan sangat tergantung pada posisi sal dan nomenklatur yang tersedia di APBN 2024. Tapi Baik. kalau untuk 2025, sepanjang sudah diketok di DPR nanti pada saat pembahasan RAPBN 2025, kalau itu sudah ada ya tentu bisa langsung diluncurkan. Terima kasih Mas Derajat, Mas Tauhid, terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Kita tunggu nanti seperti apa proses uji coba dan juga implementasinya nanti, realisasinya akan seperti apa. Terima kasih.